Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kapitalis Pentura dari Al-Pajiwaisi. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Alika Tajkiyah. Saya selaku moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah startup kami yang bernama Happy Belly. Namun di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan saya yaitu Tri Oktavia sebagai Chief Executive Officer, Salma Nurhalisa sebagai Chief Marketing Officer, Fernanda Oktavia Larasati sebagai Chief Finance Officer, dan saya sendiri Alika Tajkiyah sebagai Chief Production Officer. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama yaitu Tri Oktavia sebagai Chief Executive Officer. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavia sebagai CEO dari Happy Belly. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profilnya Happy Belly. Apa itu Happy Belly? Happy Belly adalah nama makanan yang menyenangkan dan baik untuk pencernaan. Nah, startup ini didirikan untuk mengatasi masalah pola hidup tidak sehat, khususnya pola makan yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat. Nah, dengan demikian, Happy Belly menyediakan berbagai menu yang dimana menu tersebut kaya akan serat, rendah lemak, namun tetap bernilai bergizi tinggi. Juga Happy Belly akan memberikan layanan informasi mengenai pola hidup yang sehat. Nah, komitmen Happy Belly ini adalah mendukung masyarakat dengan menyediakan makanan yang lezat, praktis, namun tetap bergizi tinggi. Dengan upaya bersama, Happy Belly percaya bahwa kebiasaan masyarakat dapat diubah sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan sejahtera. Berikut ada visi dan misi dari Happy Belly. Yang pertama, visinya itu menjadi penyedia utama makanan sehat yang lezat dan bergizi yang menginspirasi gaya hidup sehat dan membawa kebahagiaan bagi konsumen kami. Nah, selanjutnya ada misinya itu yang pertama menghadirkan produk makanan sehat berkualitas tinggi dengan bahan-bahan alami dan organik yang dipilih dengan cermat. Dan yang kedua, memberikan variasi produk yang menarik dan inovatif, memenuhi kebutuhan gizi dan preferensi konsumen. Dan yang ketiga, menyediakan layanan informasi tentang pola makan sehat dan berkomitmen untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat dipercaya. Yang keempat, mendorong kesadaran akan pentingnya pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan dampak berkelanjutan kepada lingkungan dan ke masyarakat. Ya baik, berikutnya ada nilai-nilai inti dari perusahaan Happy Belly. Yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan, yang dimana Happy Belly menyediakan makanan sehat dan bergizi dari bahan alami dan organik. Nah, yang kedua, ada kesadaran dan edukasi. Nah, Happy Belly memberikan informasi dan kampanye hidup sehat atau tentang pola makan sehat dan gaya hidup yang aktif. Selanjutnya ada yang ketiga, itu ada kualitas dan keberlanjutan. Nah, Happy Belly menjaga kualitas produk dan menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Nah, berikutnya ada nilai-nilai inti dari perusahaan Happy Belly. Yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan, yang dimana Happy Belly menyediakan makanan sehat dan bergizi dari bahan alami dan organik. Selanjutnya ada kesadaran dan edukasi. Happy Belly menyediakan atau memberikan informasi dan kampanye tentang pola makan sehat dan gaya hidup yang aktif. Yang ketiga, ada kualitas dan keberlanjutan. Nah, Happy Belly menjaga kualitas produk dan menjalankan praktik bisnis dengan ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada inovasi dan keunggulan, yang dimana Happy Belly terus mengembangkan produk yang inovatif dengan menggunakan teknologi terbaru. Selanjutnya, model bisnis dari Happy Belly. Happy Belly adalah startup yang berfokus pada makanan sehat yang didirikan dengan visi yang untuk mendukung gaya hidup sehat dan seimbang. Melalui pendekatan bisnis model Canva atau BMC, Happy Belly dapat dengan efektif mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta mengatur keuntungan dan biaya dengan optimal. Model bisnis Happy Belly berfokus pada yang pertama, edukasi kesehatan. Nah, di sini Happy Belly menyediakan informasi tentang manfaat makanan melalui website dan platformnya dari Happy Belly.
Yang kedua, ada sumber daya informasi. Happy Belly menyediakan informasi dari artikel, video edukasi, atau kita juga bisa mengadakan webinar tentang kesehatan dan pola hidup yang sehat. Yang ketiga, tentang produk sehat, yang dimana Happy Belly menawarkan menu sehat yang telah dikembangkan oleh ahli gizi dengan pengiriman langsung ke rumah pelanggan. Yang keempat, layanan konsultasi. Nah, di sini Happy Belly memberikan layanan kepada pelanggan yang ingin melakukan konsultasi dengan ahlinya gitu ya, dengan ahli gizi, sehingga nanti pelanggan itu dapat direkomendasikan dari ahli gizinya terkait gizi apa saja yang memang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya ada Belly Cares. Nah, Belly Cares ini Happy Belly mengajak pelanggan untuk mengurangi sampah organik, yang dimana nanti setiap pertukaran sampah organik ini menjadi satu produk, yaitu satu produk potato toast. Jadi setiap 3 kg sampah organik dari pelanggan akan ditukarkan menjadi satu potato toast gratis gitu. Selanjutnya ada target pasar dari Happy Belly. Nah, Happy Belly menargetkan pasar tersebut dari berbagai segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis. Nah, di sini Happy Belly menargetkan membuka toko di berbagai kota-kota besar, kabupaten, dan wilayah lainnya tanpa memandang kondisi cuaca. Selanjutnya ada dari demografis. Segmentasi demografis itu kelompok usia, yang dimana dari anak-anak hingga lansia. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Nah, psikografis ini individu yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya gaya hidup sehat dan ingin memulai perjalanan menuju pola makan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada perilaku, yang dimana masyarakat yang memiliki rutinitas padat namun tetap mencari solusi makanan sehat yang praktis, sehingga kami menyediakan hal tersebut gitu. Ya, selanjutnya ada landscape persaingan. Meskipun persaingan di industri makanan ini sangat ketat, Happy Belly memiliki beberapa keunggulan kompetitif sehingga memungkinkan lebih menonjol dibanding yang lain. Nah, kombinasi antara kualitas produk, layanan informasi, layanan edukasi, dan platform distribusi yang efisien memberikan kami posisi yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang dalam pasar ini. Kami terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren dan kebutuhan pelanggan untuk memastikan bahwa kami tetap relevan dan kompetitif di landscape persaingan yang dinamis ini. Selanjutnya ada kebutuhan pasar dan solusi. Nah, berdasarkan research, terdapat beberapa orang memiliki kecenderungan genetik atau masalah kesehatan mental, dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi makanan tidak sehat bisa meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan yang membuat mereka lebih rentan terhadap makanan yang tidak sehat. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB juga memperkirakan sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami kekurangan gizi, dan sedangkan hampir 2 miliar orang mengalami kelebihan gizi. Sehingga dari situ, melihat kebutuhan pasar dari situ, Happy Belly memberikan solusi dengan cara yang pertama, setiap menu disusun untuk memastikan keseimbangan nutrisi, termasuk protein, serat, vitamin, dan mineral yang penting. Yang kedua, memberikan layanan edukasi yang komprehensif melalui artikel, video, dan webinar yang membahas berbagai topik terkait kesehatan atau makanan sehat dan gaya hidup yang sehat. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Nah, pesaing dengan produk serupa itu ada dari perusahaan Yellow Feed Kitchen dan Hijau Salad Bar. Nah, kedua perusahaan ini sudah memiliki reputasi yang cukup kuat gitu. Selanjutnya ada tren pasar. Perubahan pola makan konsumen yang beralih ke produk organik dan alami juga menjadi tren yang signifikan. Konsumen kini lebih memilih makanan yang minim bahan kimia dan pengawet, serta yang diproduksi dengan cara-cara yang lebih alami dan ramah lingkungan. Nah, sehingga Happy Belly merespon perubahan ini dengan menawarkan berbagai pilihan menu yang menggunakan bahan-bahan organik dan alami, memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan tidak hanya menyehatkan, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.
Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri kedua yaitu Salma Nurkhalisa sebagai Chief Marketing Officer, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya berkaitan dengan strategi pertumbuhan. Happy Belly menentukan indikatornya yaitu tujuan jangka pendek untuk 2 tahun pertama, lalu tujuan jangka panjang untuk 3-5 tahun selanjutnya. Itu tujuan jangka pendek. Yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness, baik itu melalui pasar online maupun pasar offline. Kedua yaitu memperluas jangkauan distribusi produk. Ketiga, mencapai penjualan 150 pieces per hari. Keempat, dihasilkannya komunitas pelanggan. Dan kelima, mencapai break-even point yang telah ditentukan. Langkah-langkah yang diperlukan yaitu yang pertama, menggunakan sosial media sebagai wadah untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kedua, bekerja sama dengan influencer dan affiliate untuk meningkatkan publisitas. Ketiga, membuat website yang user-friendly untuk menampilkan informasi terkait produk, harga, dan cara pemesanan. Keempat, menawarkan berbagai opsi pembayaran yang aman dan memudahkan pelanggan. Kelima, memberikan layanan pelanggan yang optimal untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga memungkinkan pelanggan untuk melakukan repurchase. Keenam, bergabung pada e-commerce untuk menjangkau lebih banyak pasar. 7, memberikan pelatihan dan workshop kepada tim untuk meningkatkan skill dan knowledge. 8, membangun budaya kerja yang positif dan produktif. 9, membuat saluran Instagram dan WhatsApp sebagai forum untuk berdiskusi dan bertukar informasi bagi pelanggan. 10, mengadakan acara offline. 11, dan mendengarkan feedback dari komunitas maupun pelanggan untuk upgrade dari kualitas produk dan layanan Happy Belly. Untuk tujuan jangka panjang 3-5 tahun selanjutnya, yang pertama yaitu menjadi merek terdepan dan terpercaya di Indonesia yang paling dikenal, dan kedua membuka cabang di kota-kota besar dan global untuk memperluas pasar, dan ketiga menjadi bisnis yang lebih sustainable dan scalable. Dengan langkah-langkah yang diperlukan itu yang pertama melakukan inovasi dan meluncurkan produk serta layanan yang menjadi solusi atas kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Yang tentunya solusi dan permasalahan ini akan mengikuti perkembangan zaman. Kedua, mendukung program pemerintah untuk meningkatkan citra dan juga membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. 3, mempelajari pasar baik lokal maupun pasar internasional untuk mengidentifikasi peluang. 4, berpartisipasi pada kegiatan pameran dan acara lokal serta internasional untuk membantu menjangkau pelanggan yang lebih luas. 5, bekerja sama dengan organisasi nirlaba dan komunitas lokal maupun global untuk mempromosikan hidup sehat. 6, menyediakan program edukasi tentang diet, makanan, dan hidup sehat. Dan 7, mengelola skala bisnis dari tahap awal hingga menjadi perusahaan yang mapan. Selanjutnya, berkaitan dengan pengelolaan skala bisnis dari tahap awal hingga tahap mapan. Startup Happy Belly telah menentukan atau merancang strategi yang cukup komprehensif untuk tahap awal, tahap pertumbuhan, dan tahap kemapanan pada pengelolaan skala bisnis. Pada tahap awal, strategi pertama yang dilakukan oleh startup Happy Belly yaitu membangun fondasi bisnis yang kuat melalui rencana bisnis dan juga identifikasi permasalahan. Yang kedua, berkolaborasi dengan mitra profesional untuk mendapatkan wawasan serta masukan untuk pengembangan startup Happy Belly. Ketiga, membangun brand awareness. Dan yang keempat, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan. Lalu selanjutnya, pada tahap pertumbuhan, strategi yang pertama dilakukan oleh startup Happy Belly yaitu meningkatkan kapasitas produk, baik itu pada produk barang maupun pada produk layanan. Yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar, dan terakhir mengembangkan strategi sesuai dengan kondisi zaman maupun perkembangan teknologi. Lalu yang terakhir pada tahap kemapanan. Pada tahap ini strategi yang pertama dilakukan oleh Happy Belly yaitu membangun citra merek yang cukup kuat dengan membangun reputasi dan melakukan evaluasi terhadap kualitas produk dan layanan Happy Belly. Lalu yang kedua, mengembangkan CSR atau tanggung jawab sosial untuk meningkatkan dampak kebermanfaatan positif kepada masyarakat dan juga lingkungan. Lalu selanjutnya melakukan inovasi produk sesuai dengan permasalahan dan juga kebutuhan masyarakat. Dan terakhir, mengadopsi teknologi atau optimasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan kegiatan operasional bisnis.
Dan untuk pemateri ketiga yaitu saya sendiri, Alika Tazkia sebagai Chief Production Officer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama ada faktor ekonomi. Seperti kondisi ekonomi yang dimana pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong permintaan akan makanan sehat. Yang kedua ada persaingan. Semakin banyak startup makanan sehat yang bermunculan. Yang ketiga ada harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku makanan sehat dapat berdampak signifikan pada profitabilitas Happy Belly, terutama untuk mengelola biaya bahan baku dan memastikan keuntungan yang berkelanjutan. Yang keempat ada kebijakan pemerintah yang dimana dapat menguntungkan startup makanan sehat seperti Happy Belly. Contohnya subsidi untuk bahan makanan sehat atau insentif pajak untuk perusahaan yang memproduksi makanan sehat. Yang kedua ada faktor sosial, yaitu mengenai kesadaran masyarakat, yang dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat semakin tinggi. Yang kedua ada gaya hidup, yang dimana tren gaya hidup mengarah pada konsumsi makanan yang lebih sehat seperti veganisme atau vegetarianisme. Yang ketiga ada budaya. Budaya dan tradisi makanan di suatu masyarakat dapat mempengaruhi permintaan akan makanan sehat. Yang keempat ada akses informasi, yang dimana Happy Belly dapat memanfaatkan media sosial dan platform online lainnya untuk mempromosikan produknya dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat makanan sehat. Kemudian selanjutnya ada faktor lingkungan. Yang pertama mengenai keberlanjutan, konsumen semakin sadar akan dampak lingkungan dari pilihan makanannya. Kemudian yang kedua ada perubahan iklim, yang dimana dapat berdampak pada ketersediaan bahan baku, makanan, dan bahan-bahan pangan untuk memproduksi makanan sehat Happy Belly. Kemudian ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat berdampak pada kualitas air dan tanah yang dapat berakibat pada keamanan pangan dalam pembuatan makanan sehat Happy Belly itu. Kemudian ada strategi untuk memastikan keputusan bisnis yang berkelanjutan pada startup makanan sehat Happy Belly. Happy Belly yang terdiri dari yang pertama strategi ekonomi, yang di dalamnya mengenai diversifikasi produk. Happy Belly dapat memperluas menu berbagai macam produk makanan sehat dengan sesuai tren dan preferensi konsumen. Yang kedua ada membangun hubungan dengan pemasok lokal. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasi. Yang keempat yaitu mencari pendanaan yang berkelanjutan yang berfokus untuk memberikan dukungan berupa keuangan. Yang kemudian ada strategi sosial. Yang pertama yaitu membangun citra merek yang kuat, berkomitmen terhadap berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran konsumen melalui edukasi dan program outreach seperti mengadakan kelas memasak atau workshop tentang gaya hidup sehat. Yang ketiga yaitu bermitra dengan organisasi yang mempromosikan gaya hidup sehat untuk memperluas jangkauannya dan meningkatkan kredibilitasnya. Kemudian ada strategi lingkungan. Yang pertama yaitu menggunakan bahan baku yang berkelanjutan yang dapat mengurangi dampak lingkungan dari operasinya dan mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu mengurangi emisi karbon yang dimana dapat membantu mengurangi perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Yang ketiga yaitu ada mendaur ulang limbah, yang dimana hal ini dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan melestarikan sumber daya alam itu sendiri. Untuk slide selanjutnya yaitu ada wawasan studi kasus dari 3 startup sukses dalam menghadapi ancaman maupun dalam melakukan strateginya. Yang pertama yaitu ada Gojek. Gojek adalah sebuah startup Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awalnya Gojek hanya menyediakan layanan ojek online melalui aplikasi ponsel, namun kini Gojek telah berkembang pesat dan mempunyai berbagai layanan. Gojek telah mencapai status unicorn dengan nilai lebih dari 10 miliar US dollars dan telah membuka layanan di berbagai negara ASEAN. Yang kedua ada Traveloka. Traveloka adalah sebuah startup Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 oleh Peri Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Jang. Awalnya Traveloka memberikan layanan perbandingan tiket pesawat, tetapi kemudian mereka menciptakan fitur pesan tiket pesawat dan kamar hotel mandiri. Traveloka telah mencapai gelar unicorn dengan nilai lebih dari 1 miliar US dollars dan telah mendapatkan pendanaan dari beberapa perusahaan asing. Kemudian yang ketiga ada Happy Press. Happy Press adalah sebuah startup Indonesia yang didirikan pada tahun 2015 oleh Guilem Segara. Happy Press bergerak di bidang consumer goods and
service, memungkinkan pengguna untuk belanja online tanpa perlu repot pergi ke toko. Dari ketiga startup tersebut memiliki tantangan serupa pada umumnya yang kerap dihadapi oleh startup lain juga, diantaranya yang pertama yaitu ada pertumbuhan pasar dan inovasi, yang dimana mereka harus menjaga pertumbuhan pasar dan mempertahankan loyalitas pengguna, dan harus terus berinovasi untuk tetap relevan dan menarik pengguna. Yang kedua ada kompetisi. Mereka selalu berhadapan dengan kompetisi dari startup lain yang menawarkan layanan serupa. Yang ketiga yaitu ada pengembangan layanan, membangun dan memperluas layanan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Di samping ancaman yang mereka hadapi, terdapat strategi yang mereka lakukan, beserta hal apa saja yang ditetapkan pada startup makanan sehat Happy Belly dari 3 perusahaan startup yang sukses tersebut. Yang pertama adalah strategi yang dilakukan oleh Gojek, diantaranya membangun berbagai layanan seperti GoCar, GoFood, GoSend, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua ada menggunakan teknologi untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada membuka layanan di beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Singapura, dan Vietnam. Berdasarkan pengalaman dan wawasan yang telah dilakukan oleh Gojek Indonesia di atas, beberapa hal berikut dapat diterapkan pada startup makanan sehat Happy Belly, diantaranya. Yang pertama ada pelopor layanan online, yang dimana Happy Belly dapat mempelajari bagaimana sih Gojek berhasil memasuki pasar dengan inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada diversifikasi layanan. Happy Belly juga dapat belajar dari strategi Gojek dalam memperluas jangkauan layanan dan memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada kemudahan pemesanan dan pembayaran, di mana Happy Belly mengadopsi strategi ini untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam proses pemesanan dan pembayaran melalui aplikasi yang mudah digunakan. Yang keempat yaitu ada basis pengemudi yang luas. Happy Belly dapat belajar dari strategi Gojek dalam mengembangkan basis mitra yang luas untuk memberikan layanan yang cepat dan efisien, sehingga nanti ke depannya bisa membantu Happy Belly menjangkau layanan yang sangat luas dan memastikan kualitas layanan yang terjamin akan kualitasnya. Yang kelima yaitu kualitas layanan yang konsisten. Happy Belly dapat mengadopsi strategi ini untuk meningkatkan kualitas layanan yang terjamin dengan memberikan pelatihan, bonus, dan asuransi kecelakaan pada mitra atau nanti kepada mitra-mitra yang bekerja sama dengan Happy Belly. Jadi Happy Belly mengadopsi kualitas layanan yang konsisten untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan kerjasama dengan berbagai mitra. Yang kemudian ada strategi yang dilakukan oleh Traveloka, diantaranya menggunakan teknologi untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, membuka layanan di beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Singapura, dan Vietnam. Kemudian yang ketiga itu menawarkan perbandingan harga tiket pesawat dari berbagai situs. Berdasarkan pengalaman dan wawasan yang telah dilakukan oleh Traveloka Indonesia di atas, hal apa sih yang dapat diterapkan oleh startup makanan sehat Happy Belly? Yaitu mengenai penerapan transformasi digital dan strategi digital. Traveloka telah mengalami transformasi digital yang signifikan dengan memperkenalkan inovasi layanan seperti Pay Later. Happy Belly dapat belajar dari strategi Traveloka ini dalam transformasi dan penentuan strategi digitalnya yang efektif, sehingga membantu Happy Belly dalam mengadaptasi dengan tren digital dan meningkatkan efektivitas efisiensi operasionalnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah strategi yang dilakukan oleh Happy Press, di antaranya menggunakan teknologi untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, membuka layanan di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Yang ketiga ada menawarkan produk lebih dari 100.000 produk melalui aplikasinya. Dan ini juga sama berdasarkan pengalaman dan wawasan yang telah dilakukan oleh Happy Press, beberapa hal apa saja sih yang dapat diterapkan pada startup makanan sehat Happy Belly ini. Di antaranya yaitu inovasi dan integrasi pada Happy Press. Happy Press menggabungkan teknologi dan kekuatan manusia dengan menggunakan pembelanja pribadi yang terlatih secara profesional. Tagline-nya itu terlatih secara profesional. Di sini Happy Belly
Belajarlah dari strategi Happy Press dalam mengintegrasikan inovasi dalam kampanye pemasaran, sehingga dapat membantu Happy Belly dalam meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitifnya. Kemudian ada strategi digital marketingnya. Happy Press telah berhasil mengembangkan strategi digital marketing yang efektif dalam menghadapi tantangan pemasaran di era milenial. Sehingga Happy Belly dapat mempelajari strategi digital marketing yang digunakan oleh Happy Press untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan adaptasi dengan tren digital, sehingga membantu Happy Belly dalam meningkatkan jangkauan dan efektivitas pemasaran dalam memasarkan produk makanan sehat Happy Belly. Dan untuk pemateri terakhir yaitu Fernanda Oktavia Rasati sebagai Chief Finance Officer, saya persilahkan. Membahas mengenai kebutuhan pendanaan dan proyeksi keuangan. Yang pertama yaitu total biaya bahan baku yang sudah kita hitung. Yang pertama yaitu ada potatoes dengan harga 8.000 per porsi dan vegan French toast dengan harga 6.750 per porsi. Yang kedua, biaya overhead. Nah, biaya overhead ini meliputi pengemasan, transportasi, listrik, air, tenaga kerja. Dengan total biaya yang sudah kita hitung yaitu 9.500 per porsi. Dan kita tetapkan yaitu yang ketiga biaya tetap per hari yaitu sewa dapur dengan nilai 100.000 rupiah. Lalu, jadi kita bisa hitung biaya variabel per porsinya dengan harga potatoes yaitu 8.000 ditambah 9.500 yaitu total biaya overhead yang tadi sudah kita hitung dengan total 17.500, dan yang kedua vegan French toast yang sudah kita hitung yaitu 16.500. Jadi keuntungan per porsinya dengan potatoes dengan harga variabel per porsi 17.500 dikali 40% sama dengan 7.000. Yang kedua, vegan French toast dengan harga variabel per porsinya yaitu 16.250 dikali 45% sama dengan 6.312. Nah, kita menjual harga potatoes itu ada di harga 25.000 dan untung vegan French toast ada di harga 25.000 juga. Di slide ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai kebutuhan pendanaan. Yang pertama itu ada peralatan dapur meliputi blender, oven, panci, dan lain-lain dengan total jumlah yang diperlukan yaitu 10 juta. Yang kedua, biaya bahan baku awal dengan meliputi ubi jalar, bayam, telur, roti, susu, dan lain-lain dengan jumlah 5 juta. Lalu biaya pemasaran seperti spanduk, brosur, media sosial, dan lain-lain yaitu dengan total dengan jumlah yaitu 2 juta. Nah, untuk biaya sewa tempat dan biaya lainnya kita proyeksikan per bulan yaitu dengan total 4 juta per bulan. Nah, biaya sewa tempat itu meliputi dapur dengan fasilitas lengkap, terus biaya lainnya itu meliputi listrik, air, gas, dan lain-lain. Lalu untuk proyeksi keuangannya dengan asumsi yaitu permintaan untuk sarapan dan camilan sehat terus meningkat, harga bahan baku dan biaya operasional lainnya stabil, strategi pemasaran yang efektif dapat meningkatkan penjualan dan kualitas produk terjaga, lalu yang terakhir tidak ada gaji karyawan. Strategi berjejaring ataupun networking. Networking ini sangat penting dalam kegiatan bisnis, di mana Happy Belly menilai bahwa networking ini memiliki 3 peran besar untuk kelangsungan kegiatan bisnis Happy Belly. Yang pertama itu berkaitan dengan jangkauan pelanggan potensial. Networking ini dapat menjadi media promosi untuk Happy Belly dalam menjangkau calon pelanggan baru ataupun melakukan perluasan pasar, sehingga Happy Belly dapat membangun komunitas pelanggan. Yang kedua itu berkaitan dengan membangun hubungan profesional dan juga mentoring, di mana melalui networking, Happy Belly dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki wawasan luas dan juga pengalaman yang banyak. Dalam hal ini, Happy Belly dapat memiliki kesempatan untuk bertukar informasi bagaimana cara untuk mengembangkan startup. Lalu yang ketiga yaitu berkesempatan untuk melakukan pendanaan, di mana Happy Belly dapat memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan industri maupun dengan investor potensial yang memiliki visi dan juga minat serupa.
Dalam membangun dan juga memelihara jaringan profesional ini, Happy Belly telah merumuskan beberapa strategi. Yang pertama yaitu bergabung dengan komunitas makanan sehat ataupun komunitas yang memiliki minat serupa untuk menghubungkan Happy Belly dengan orang-orang yang memiliki minat sama. Lalu yang kedua yaitu memelihara jaringan dengan sikap yang tulus dan juga memberikan bantuan ataupun dukungan kepada orang-orang yang bernetwork dengan Happy Belly. Lalu selanjutnya itu menjaga komunikasi dengan jejaring dan komunitas yang sudah terhubung dengan mengajaknya untuk bergabung pada kegiatan Happy Belly atau mengajaknya melakukan kegiatan bersama. Lalu selanjutnya Happy Belly pun perlu untuk menjadi model dari nilai-nilai yang telah Happy Belly usung. Selain daripada strategi tersebut, Happy Belly pun berupaya melalui sosial media, yaitu sosial media LinkedIn, sosial media Instagram, dan juga Facebook. Melalui LinkedIn ataupun sosial media profesional ini, Happy Belly dapat mengundang koneksivitas dengan perusahaan-perusahaan potensial yang memiliki minat serupa. Lalu melalui Instagram, LinkedIn, dan juga Facebook tersebut, Happy Belly dapat memberikan informasi terkait kegiatan Happy Belly, bagaimana pencapaian Happy Belly, sehingga hal ini dapat mengundang investor maupun perusahaan-perusahaan potensial untuk tertarik kepada startup Happy Belly. Selain daripada itu, Happy Belly pun memiliki rencana untuk menghadiri acara industri dan juga konferensi yang dapat memberikan kesempatan Happy Belly dalam mendapatkan pendanaan, yaitu untuk bertemu dengan orang-orang baru, juga mendapatkan tren-tren baru yang berkaitan dengan perluasan inovasi maupun produk dan layanan. Karena menurut Happy Belly, pendanaan itu bukan hanya melalui material saja, melalui wawasan, melalui ilmu, itu juga pendanaan yang dapat menunjang Happy Belly untuk melakukan perkembangan bisnis. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau menyinggung Bapak atau Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.